Dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai perkembangan dan cara kerja satelit, TV kabel, radio internet, serta TV internet. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gusti Agung Wulan Kartika, dan saya akan membacakan mengenai sejarah satelit, TV kabel, radio internet, dan TV internet. Yang pertama ada sejarah satelit. Satelit hasil pekerjaan manusia pertama adalah Sputnik 1, diluncurkan oleh Soviet pada tanggal 4 Oktober 1957 dan memulai program Sputnik Rusia dengan Sergei Korolev sebagai kepala desain dan Kerimov sebagai asistennya. Peluncuran ini memicu lomba ruang angkasa atau space race. Selang Soviet dan Amerika, Sputnik 1 membantu mengidentifikasi kepadatan lapisan atas atmosfer dengan perlintasan, mengukur perubahan orbitnya, dan memberikan data dari distribusi signal radio pada lapisan ionosfer. Sebab badan satelit ini diisi dengan nitrogen bertekanan tinggi, Sputnik 1 juga memberi kesempatan pertama dalam pendeteksian meteorit, sebab hilangnya tekanan dalam dikarenakan oleh penetrasi meteorit bisa dilihat melalui data suhu yang dikirimkannya ke bumi. Sputnik 2 diluncurkan pada tanggal 3 November 1957 dan membawa awak makhluk hidup pertama ke dalam orbit, seekor anjing bernama Laika. Pada bulan Mei 1946, Project RAN mengeluarkan desain preliminari untuk eksperimen wahana angkasa untuk mengedari dunia yang menyatakan bahwa sebuah kendaraan satelit yang berisi instrumentasi yang akurat bisa diharapkan menjadi peralatan ilmu yang canggih untuk masa zaman ke-20. Amerika sudah memikirkan untuk meluncurkan satelit pengorbit semenjak 1946 di bawah Kantor Aeronautis Tingkatan Laut Amerika atau Bureau of Aeronautics of the United States Navy. Project RAN milik Tingkatan Udara Amerika hasilnya mengeluarkan laporan di atas, tetapi tidak mengutarakan bahwa satelit memiliki potensi sebagai senjata militer, tetapi mereka menganggapnya sebagai peralatan ilmu politik dan propaganda. Pada tahun 1954, Sekretari Pertahanan Amerika menyatakan, "Aku tidak mengetahui benarnya satupun program satelit Amerika." Pada tanggal 29 Juli 1955, Gedung Putih mencanangkan bahwa Amerika Serikat akan bersedia meluncurkan satelit pada musim semi 1958. Hal ini kesudahan dikenal sebagai Project Vanguard. Pada tanggal 31 Juli, Soviet mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan satelit pada musim gugur 1957 mengikuti tekanan dari American Rocket Society atau warga roket Amerika, The National Science Foundation atau Yayasan Sains Nasional, and the International Geophysical Year Interest tingkatkan bersenjata meningkat, dan pada awal 1955 Tingkatan Udara Amerika dan Tingkatan Laut mengerjai proyek orbit yang menggunakan wahana Jupiter C untuk meluncurkan satelit. Proyek ini berlanjut sukses dan Explorer 1 menjadi satelit Amerika pertama pada tanggal 31 Januari 1958. Pada bulan Juni 1961, 3,5 tahun setelah meluncurnya Sputnik 1, Tingkatan Udara Amerika menggunakan berbagai sarana prasarana dari jaringan mata angkasa Amerika atau The United States Space Surveillance Network untuk mengkatalogkan sejumlah 115 satelit yang mengorbit bumi. Satelit hasil pekerjaan manusia terbesar pada saat ini yang mengorbit bumi adalah Stasiun Angkasa Internasional atau International Space Station.
Sejarah TV kabel. Pada tahun 1950-an, terdapat 4 buah jaringan televisi di Amerika Serikat. Karena frekuensi dibagikan untuk televisi, isyarat hanya mampu diterima di dalam garis penglihatan atau line of sight dari antena penerima. Orang-orang yang tinggal di daerah yang terpencil seperti di pegunungan tidak mampu melihat program-program yang telah menjadi ronde penting dari norma budaya istiadat di Amerika Serikat tersebut. Pada tahun 1948, orang-orang yang tinggal di daerah lembah-lembah terpencil Pennsylvania memecahkan masalah penerimaan isyarat mereka dengan menaruh antena-antena pada bukit-bukit dan membentangkan kabel sampai ke rumah-rumah mereka. Di zaman sekarang, teknologi yang sama dipergunakan oleh desa-desa kecil dan terpencil dan kota-kota yang terpilih mengizinkan penonton di seluruh negara untuk mengakses varietas program yang luas dan kanal yang berdasarkan dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Pada awal 1990-an, televisi kabel telah sampai nyaris separuh rumah penduduk di Amerika Serikat. Yang terakhir, sejarah radio internet. Radio internet yang juga dikenal sebagai web radio, net radio, streaming radio atau e-radio adalah layanan penyiaran audio yang ditransmisikan melalui internet. Penyiaran yang dilakukan melalui internet disebut sebagai webcasting karena tidak menular secara luas melalui sarana nirkabel. Pada tahun 1993, Carl Malamud meluncurkan Internet Talk Radio yang adalah radio talk show tentang komputer pertama yang setiap minggu mewawancarai seseorang pandai komputer. Sejauh itu radio internet sedang berupa konsep yang diberitahukan. Sampai kemudian 1993, Internet Talk Radio tidak tersedia melewati multicast streaming atau teknologi pengiriman informasi ke tujuan-tujuan yang telah ditentukan secara bersamaan menggunakan strategi paling efisien sebagai menyampaikan pesan ke link yang ditunjukkan dengan sekali kirim, melainkan didistribusikan sebagai data suara dan pengguna komputer mengambil satu demi satu data tersebut. Bagaimanapun juga karena Malamud adalah pendukung utama teknologi multicasting, karenanya pada kemudian 1994 para internet service multicasting ditunjuk sebagai memulai RTFM, suatu multicast stasiun berita radio internet. Pada Januari 1995, program berita RTFM diperluas sebagai memasukkan suara siaran langsung, hasil sidang atau rapat di Senat maupun Parlemen. Pada 7 November 1994, WXYC 89,3 FM Chapel Hill, NC, USA menjadi stasiun radio tradisional pertama yang mengumumkan penyiaran di internet. WXYC menggunakan radio FM yang terhubung ke sistem di Sunset, kemudian dikenal sebagai iBiblio, yang menjalankan perangkat lunak Cornell CU-SIMI. WXYC mulai siaran dan menjalankan tes bandwidth pada awal Agustus 1994. WREK 91,1 FM Atlanta, GA, USA dan NM 3151 mulai melaksanakan siaran pada hari yang sama dengan menggunakan perangkat lunak mereka sendiri yang disebut Cyber Radio 1. Namun tidak seperti WXYC, arus WREK tidak diiklankan sehingga respon warga tidak tinggi. Pada bulan Maret 1996, Virgin Radio yang berada di London menjadi orang Eropa pertama yang menyiarkan program-program pada radio tradisional secara penuh di radio internet. Siaran ini menggunakan sinyal FM dan dilakukan secara langsung bersamaan di internet 24 jam sehari. Radio internet secara signifikan menarik perhatian media dan investor pada kemudian 1990-an.
90-an. Namun pada tahun 1998, penawaran saham publik awal sebagai Broadcast.com turun sehingga sampai rekor dengan lompatan terbesar dalam penawaran harga saham di Amerika Serikat. Harga penawaran awal adalah $18 dan saham perusahaan dibuka di $68 pada Ahad perdagangan. Perusahaan ini langsung mendapat kerugian pada ketika itu juga dan diindikasikan dalam prospek yang dibuat oleh Bursa Efek Komisi. Mereka hendak mendapat kerugian sebagai jangka ketika yang tidak mampu ditentukan. Oleh karenanya, Yahoo kemudian melakukan pembelian Broadcast.com pada tanggal 20 Juli 1999 sebesar $5,7 miliar. Yang terakhir, sejarah TV internet. Steve Mann adalah orang yang pertama kali membuat sebuah live casting dengan memakai kamera yang bisa dipasangkan di badannya untuk merekam kehidupan sehari-harinya. Kemudian hasil dari rekaman video tersebut diurutkan secara berurutan dan saling berkesinambungan. Di tahun 1994, Steve Mann mulai menyiarkan kehidupan sehari-harinya selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu tanpa terputus sama sekali. Kemudian situs webnya dijadikan situs yang cukup populer dan dikunjungi oleh jumlah orang. Di tahun 1998, Steve Mann juga telah membuat komunitas livecaster dan sukses mendapat ribuan anggota. Hingga saat ini, lebih jumlah orang yang turut membuat tayangan televisi online di internet seperti apa yang diterapkan Steve Mann. Di tahun 2003, O'Reilly Media mulai mencetuskan pemikiran web 2.0. Pemikiran web ini membuat berbagai macam layanan internet baru muncul berulang-ulang. Salah satunya adalah stasiun TV internet. Stasiun TV internet ini tidak hanya diurus oleh stasiun televisi luhur saja, tapi beberapa luhur diurus oleh pengguna internet individu yang menampilkan kehidupan sehari-harinya atau live casting. Halo, perkenalkan nama saya Nimaidar Paramita dengan NIM 0203010005. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis satelit dan kegunaannya. Jenis-jenis satelit dan kegunaannya. Pengertian satelit. Satelit berasal dari bahasa Latin sateles yang berarti pelayan atau seseorang yang mematuhi pihak lain. Namun secara ilmiah, satelit adalah benda angkasa yang bergerak mengitari sebuah planet membentuk jalur lingkaran atau eliptikal. Jenis satelit. Satelit ada 2 jenis, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah satelit yang memang berasal dari alam, contohnya adalah bulan yang menjadi satelit alami untuk bumi, sedangkan bumi dan planet lainnya dalam tata surya juga merupakan satelit alami dari matahari. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dan ditempatkan di suatu orbit, menggunakan peluncur untuk fungsi tertentu. Fungsinya bisa sebagai komunikasi, monitor cuaca, pemetaan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah satelit Palapa, Garuda, Indostar, Telkom, dan masih banyak lagi. Macam-macam satelit buatan dan hasilnya. Membahas satelit buatan manusia, ada berbagai macam bentuk macam-macam satelit buatan dan hasilnya. Membahas satelit buatan manusia, ada berbagai macam bentuk dan fungsi masing-masing. Sebagai berikut: 1. Satelit cuaca atau weather satellite. Berfungsi untuk memonitor kondisi iklim dan cuaca di bumi. Dengan adanya perangkat ini, kita bisa memprediksi cuaca yang akan terjadi pada keesokan hingga 6 hari ke depan. 2. Satelit komunikasi atau communication satellite. Digunakan untuk sistem komunikasi jarak jauh, seperti layanan telepon, internet, dan data. 3. Satelit navigasi atau navigation satellite. Merupakan sistem satelit yang menyediakan posisi geospasial secara mandiri dengan jangkauan global biasa. Satelit ini juga disebut sebagai satelit GPS yang digunakan untuk navigasi darat, laut, dan udara. 4. Satelit penginderaan jauh atau remote sensing satellite. Satelit yang dirancang khusus untuk mengamati bumi dari orbit yang ditunjukkan untuk penggunaan non-militer. Contohnya adalah untuk meteorologi, peta, pengawasan lingkungan, dan lainnya. 5. Satelit ilmiah atau scientific research satellite.
Satelit yang menyediakan data survei tanah, radio amatir, informasi meteorologi, dan berbagai aplikasi riset ilmiah lainnya. 6. Satelit militer atau military satellite. Satelit yang digunakan untuk kepentingan militer seperti pengamatan intelijen berbasis satelit, navigasi, dan komunikasi militer. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Katrin Kaligepa dengan NIM 0203010006. Saya akan membacakan tentang cara kerja TV kabel, radio internet, dan TV internet. Cara kerja TV kabel, radio internet, dan TV internet. Yang pertama adalah cara kerja TV kabel atau CATV. Pada sebuah sistem kabel, sinyal kemungkinan melebihi sampai 21 atau 41 sinyal amplifier sebelum sampai rumah Anda. Satu dari setiap 1000 kaki atau lebih, dengan masing-masing sinyal amplifier Anda bisa saja menghasilkan gangguan dan distorsi. Ditambah lagi bila ada salah satu dari sinyal amplifier gagal, maka Anda akan kehilangan gambar. Sistem kabel mempunyai reputasi tidak mempunyai kualitas gambar yang baik dan tidak bisa dipercaya. Pada akhir tahun 1970, TV kabel menemukan solusi dari permasalahan sinyal amplifier. Sejak saat itu, mereka juga memperbarui teknologi mereka yang bisa menambah program ke servis kabel. Pada tahun 1950-an, sistem kabel memulai perkembangannya, yaitu dengan cara memakai pengirim gelombang mikro dan menara penerima untuk menangkap sinyal dari stasiun yang berjarak sangat jauh. Dalam beberapa kasus, cara ini membuat TV tersedia untuk orang-orang yang tinggal di luar daerah dari standar jangkauan penyiaran. Dalam kasus lainnya, terutama di bagian timur laut Amerika Serikat, hal itu berarti pelanggan TV kabel mungkin bisa mengakses ke beberapa stasiun penyiaran yang mempunyai jaringan yang sama. Untuk pertama kalinya, TV kabel dipakai untuk memperbanyak tontonan, tidak hanya tontonan biasa. Ini memulai tren yang memulai boomingnya TV kabel pada tahun 1970-an, tambahan dari stasiun CATV, dan juga penyebaran sistem kabel yang cepat mengarahkan para pembuatnya untuk menambah sebuah switch sebagian besar dari pengaturan TV. Orang-orang bisa mengatur TV mereka untuk memilih channel atau saluran berdasarkan dari rencana alokasi, frekuensi Federal Communication Commission, atau mereka bisa mengatur semua untuk rencana penggunaan oleh kebanyakan sistem kabel. Dua rencana tersebut kepentingannya berbeda. Dalam kedua sistem pencari, masing-masing stasiun TV telah memberikan 6 MHz bagian dari spektrum radio. Sudah menjadi bagian dari spektrum ke-12 channel TV. Channel tersebut tidak berada di dalam satu blok frekuensi, tapi sebaliknya dipisah menjadi dua grup untuk menghindari tabrakan atau gangguan dengan servis radio yang sudah ada. Setelah itu, pada saat perkembangan popularitas TV mengharuskan adanya tambahan channel-channel mengalokasikan frekuensi dalam bentuk dari spektrum. Mereka membuat channel 14 sampai 69 memakai sebuah blok dari frekuensi antara 470 dan 812 karena mereka memakai kabel sebagai pengganti dari antena. Sistem TV kabel tidak perlu mengkhawatirkan soal servis yang sudah ada. Para ahli bisa memakai apa yang disebut sebagai midband. Frekuensi telah dilewati oleh penyiaran TV. TV juga untuk sinyal yang lain. Untuk channel 14 sampai 22, channel 1 sampai dengan 6 yang berada pada frekuensi yang lebih rendah sementara yang lain lebih tinggi. CATV atau antena mengganti pemberitahuan kepada para pencari TV untuk mencari di sekeliling midband maupun mencari melaluinya. Sementara itu, kita mempersoalkan tentang pencarian saluran atau channel. Patut untuk diperhitungkan juga kenapa sistem CATV tidak memakai frekuensi yang sama untuk stasiun penyiaran pada saluran 1 sampai saluran 6. Yang dipakai stasiun tersebut untuk penyiaran melalui gelombang udara. Peralatan kabel dibuat untuk melindungi sinyal yang dibawa dalam kabel
dari gangguan luar, dan TV juga dibuat untuk menerima sinyal hanya melewati titik penghubung yang menuju antena atau kabel, tetapi gangguan tetap bisa memasuki sistem, terutama pada konektornya. Pada saat gangguan datang dari channel yang dibawa oleh kabel, ada sebuah masalah yang diakibatkan oleh perbedaan dalam kecepatan penyiaran di antara dua sinyal. Sinyal radio berjalan melalui udara pada kecepatan yang sangat tinggi, hampir menyamai kecepatan cahaya dalam kabel koaksial seperti yang dibawa oleh sinyal CATV ke rumah Anda. Sinyal radio berjalan pada 2/3 kecepatan cahaya pada saat penyiaran, dan sinyal kabel sampai ke pencari TV terjadi pecahan selama 1 detik saja, dan Anda akan melihat gambar menjadi seperti berbayang yang biasa disebut sebagai ghosting. Pada tahun 1972, sebuah sistem kabel dalam melalui dengan menawarkan sistem channel berbayar pertampilan pertama kali. Pelanggan harus membayar untuk menonton film-film secara individual atau acara-acara olahraga. Mereka menamai servis baru ini dengan nama Home-Based Service atau HBO. Sistem berbayar pertampilan ini berlanjut sebagai servis regional sampai pada tahun 1975 saat HBO mulai mentransmisikan isyarat menuju ke satelit di dalam orbit, dan selanjutnya ke sistem kabel di bagian Florida dan Mississippi. Bilwen mengatakan bahwa satelit-satelit pada akhir-akhir ini bisa menerima dan mengirimkan kembali sampai dengan 24 channel. Sistem kabel menerima sinyal-sinyal memakai disk antena berdiameter 10 meter dengan disk yang terpisah untuk setiap channel. Dikarenakan jumlah pilihan program terus bertambah, bandwidth dari sistem kabel juga semakin meningkat. Sistem-sistem terbaru beroperasi pada 200 mendapatkan 33 channel. Sebagaimana berkembangnya teknologi, bandwidth meningkatkan menjadi 300, 400, 500, dan sampai sekarang menjadi 550 dengan jumlah channel yang dapat bertambah sampai 91 channel. Dua kemajuan teknologi tambahan ini, fiber optik dan konversi analog ke digital, memperbaiki fitur-fitur dan kualitas penyiaran sambil meneruskan peningkatan jumlah channel yang tersedia. Terus lanjut yang kedua, cara kerja radio internet. Radio internet atau juga biasa disebut radio streaming sebenarnya adalah generasi penerus dari radio konvensional atau analog yang sudah kita kenal sejak dulu, tetapi radio internet menggunakan koneksi internet sebagai media penyiarannya. Pada dasarnya radio internet sama dengan radio analog biasa, hanya saja radio analog membutuhkan sinyal transmisi agar siaran sebuah radio sampai ke radio yang kita mainkan. Lalu sinyal dari stasiun radio tersebut diubah menjadi suara oleh pesawat radio tersebut. Sedangkan radio internet tidak menggunakan sinyal transmisi sebagai media penyiarannya, melainkan menggunakan koneksi internet untuk mengirimkan siarannya dalam bentuk data digital, lalu diubah dalam bentuk suara oleh media player yang Anda gunakan. Cara ini digunakan agar suara memiliki kualitas yang bagus, karena data digital mempunyai kualitas lebih dibandingkan dengan sinyal transmisi pada radio biasa. Terus yang ketiga, cara kerja TV internet. Pada TV internet, sebelum ditransmisikan melalui internet, gambar harus dikonversi dahulu ke format yang sesuai untuk transfer digital melalui proses yang dikenal sebagai encoding. Menggunakan aplikasi perangkat lunak khusus mengelola TV internet, memasukkan file video ke dalam hard drive komputer. Komponen dalam perangkat lunak yang dikenal sebagai codec mengkonversi video menjadi file digital yang dipecah menjadi paket data dan dikirim melalui koneksi internet. File digital yang dihasilkan kemudian disimpan pada sebuah service yang berhubung ke internet dan dimasukkan ke dalam halaman web untuk ditonton atau didownload. Setelah file video digital ada di server,
pengguna internet dapat mengakses file untuk ditonton. Tergantung pada konfigurasi server, pengguna dapat berhubung ke server baik menggunakan web, browser biasa, software, TV internet khusus, atau perangkat digital yang terhubung ke televisi standar. Saat perangkat mengakses file, server mengkonversi file ke dalam blok kecil data yang dikenal sebagai paket. Setiap paket diberi label dengan internet protokol komputer pengguna, kemudian dikirim melalui internet. Ketika komputer atau televisi pengguna terhubung ke server dan mulai menerima informasi video, perangkat harus mengembalikan data digital ke dalam bentuk video untuk menampilkannya. Pertama, perangkat menerima paket data dari server di mana file tersebut berada. Perangkat kemudian mengubah paket data tersebut menjadi file video digital menggunakan kodek yang sesuai. Perangkat mengkonversi file media menjadi video elektronik dan mengirimkan ke monitor untuk kemudian ditonton oleh pemirsa.